Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, perkenalkan, nama Ibu Lusweni, asal dari Bali, tapi sekarang berdomisili atau tinggal di SP5 Kaliorang. Dan sekarang Ibu ditugaskan untuk mengajar seni budaya kelas 7 di SMP Negeri 1 Kaubun. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja ya. Sebelum Ibu membahas materi, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, baiklah, Ibu pimpin ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Baiklah, pada semester genap ini kita akan mempelajari materi tentang penerapan ragam hias pada bahan buatan dan bahan alam. Nah, sebelumnya di semester ganjil kalian sudah diajarkan tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda dan ragam hias, fauna, flora, geometrik ya. Jadi sudah tidak asing lagi. Nah, sekarang adalah penerapannya seperti itu. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas materi, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada bab ini, yaitu yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan daerah-daerah yang menghasilkan motif hias. Nah, yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan pengertian bahan tekstil dan karakter dari bahan tekstil. Nah, yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian patra, lung, dan sulur seperti itu. Baiklah anak-anak, setelah Ibu menyampaikan tentang tujuan pembelajarannya, sekarang kita langsung ke materi ya. Nah, materi yang pertama kita bahas yaitu tentang pengenalan ragam hias pada bahan buatan. Nah, perkembangan ragam hias Nusantara umumnya diterapkan pada benda-benda budaya yang tersebar di berbagai kepulauan Indonesia. Ragam hias tersebut diterapkan salah satunya pada bahan tekstil. Nah, menurut Fisher dalam Sunario 2011 halaman 7, Indonesia adalah negara terbesar penghasil motif hias tenun. Nah, tahu nggak anak-anak daerah mana saja yang menghasilkan motif hias yang terkenal di Indonesia? Nah, baiklah. Di sini sudah ada contohnya ya. Di situ ada motif kerajinan tenun, ada batik dan ada songket ya. Nah, baiklah Ibu kasih tahu ya. Di daerah Indonesia yang menghasilkan motif hias yang terkenal, yaitu daerah yang terkenal yang pertama itu ada Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan ini terkenal dengan kerajinan songketnya seperti itu. Yang kedua ada Minangkabau. Nah, Minangkabau ini daerah penghasil tenun. Nah, ini terkenal sekali ya. Tahu kan Minangkabau? Ada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, yang ketiga ada Batak. Tahu kan Batak ada di mana? Nah, Batak itu ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu menghasilkan kerajinan songket yang terkenal dengan kain ulos. Nah, yang selanjutnya ada Jambi. Jambi ini juga penghasil songket. Yang selanjutnya ada Riau. Riau ini adalah penghasil tenun. Ya. Yang selanjutnya, daerah selanjutnya ada Lampung. Penghasil tenun juga. Jepara di Jawa Tengah menghasilkan kerajinan tenun juga. Ada Yogyakarta menghasilkan kerajinan batik. Ada Bali, ya. Bali juga menghasilkan kerajinan tenun. Kalimantan menghasilkan kerajinan tenun. Kalsel menghasilkan tenun. Kalbar juga tenun. Sulteng tenun. NTT dan NTB juga menghasilkan tenun. Nah, itulah daerah-daerah yang penghasil kerajinan motif hias yang ada di Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang daerah-daerah penghasil kerajinan motif hias ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian bahan tekstil. Nah, bahan tekstil dibuat dari perpaduan antara benang lungsi dan pakan yang saling bersilangan. Bahan tekstil ini tidak hanya terbatas pada selembar kain. Beberapa jenis bahan tekstil antara lain adalah kain songket, kain tenun,
dan sebagainya yang memiliki corak ragam hias unik. Nah, ragam hias tersebut juga merupakan gubahan flora, fauna maupun pola geometrik. Nah, sedangkan gubahan flora, fauna maupun geometrik ini kalian sudah dapat pada semester ganjil loh ya. Jadi sudah tidak asing lagi apa sih itu flora, apa itu fauna, apa itu geometrik. Jadi di sini tinggal menerapkannya di bahan tekstil seperti itu. Oke, baiklah, kita lanjut lagi ya anak-anak. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian bahan tekstil. Sekarang kita akan mengenal tentang karakteristik dari bahan tekstil tersebut. Nah, bahan tekstil memiliki karakteristik yang terdapat dari perbedaan serat dan permukaan teksturnya. Serat tersebut dapat diambil dari tumbuh-tumbuhan dan kulit hewan, sintetis atau buatan, serta ada juga serat galian. Nah, serat pada bahan tekstil terbagi menjadi 3 macam jenisnya, yaitu serat bahan alam, buatan, dan galian. Nah, ini contohnya. Serat pada bahan alam contohnya itu adalah katun, wool, sutra. Nah, contoh dari serat pada bahan buatan adalah dakron, polyester, dan nilon. Nah, contoh dari serat pada bahan galian adalah brokat, lem, dan songket. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan menjelaskan apa sih itu katun, apa itu wool, sutra, dakron, polyester, nilon, brokat, lem, songket, dan lain sebagainya. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjut ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang serat dari bahan tekstil tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang serat dari bahan tekstil, yaitu katun. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, katun itu apa? Nah, pasti tapi sudah tidak asing lagi bagi kalian ya, karena pakaian yang kalian pakai sehari-hari itu adalah terbuat dari bahan katun. Nah, oke, baiklah. Katun adalah kain rajut yang terbuat dari serat kapas. Sifat bahan katun menyerap air, higrokopis, mudah kusut. Nah, ciri-ciri dari bahan katun yaitu memiliki tekstur yang halus dan lembut, serta kuat dan tahan lama. Nah, jika digunakan terasa nyaman di badan dan tidak panas. Perawatannya lebih mudah dan tidak menimbulkan alergi di tubuh. Seperti itu. Selanjutnya ada sutra, wool, dakron, polyester, dan nilon. Nah, sutra merupakan serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Biasanya diambil dari larva ulat sutra. Sifat bahan sutra ini adalah lembut, licin, berkilat, kenyal, dan kuat. Nah, ini contohnya ya anak-anak, ada di sampingnya. Nah, selanjutnya ada wool. Wool merupakan serat yang diperoleh dari rambut hewan, terutama domba dan kambing. Serat ini memiliki sifat sangat kenyal, tidak mudah kusut, dapat menghantarkan panas apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Ini contoh dari bahan wool ya. Nah, selanjutnya ada dakron. Dakron adalah serat sintetis yang dibuat untuk menggantikan kapok. Nah, kalian ini pasti sudah tidak asing lagi nih. Apa itu dakron? Ya, siapa tahu bantal guling kalian terbuat dari dakron ya. Nah, selanjutnya ada polyester. Polyester yaitu serat sintetik yang terbuat dari hasil pengolahan bahan-bahan tertentu. Nah, ini ada contohnya di sampingnya ya. Selanjutnya ada nilon. Nilon adalah kain sintetis yang diolah dari produk minyak bumi. Jenis-jenis tekstil ini bersifat lebih tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, dan kuat. Nah, ini ada contohnya di samping. Nah, brokat, lem, dan songket memiliki sifat kurang menyerap air, mudah berubah warna, tidak mudah kusut, tidak tahan dengan panas tinggi. Nah, itulah karakteristik dari bahan tekstil ya anak-anak. Jadi kalian sudah tahu apa itu nilon, polyester, wool, sutra. Jadi kalian bisa membedakan jenis kain dari tekstur dan seratnya seperti itu. Oke, lanjut ya anak-anak. Setelah Ibu menjelaskan tentang bahan tekstil dan karakteristiknya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang patra, lung, dan sulur. Nah, patra, lung, dan sulur adalah teknik gubahan atau stilasi untuk ragam hias flora. Patra berarti daun, dibentuk secara berulang-ulang dan susunannya berderet-deret. Lung dalam bahasa Jawa adalah sejenis tunas atau batang menjalar yang bentuknya melengkung-lengkung. Sedangkan sulur digunakan untuk menyebut motif hias pada tumbuhan yang telah dideformasikan menjadi ragam hias. Nah, ragam hias Bali banyak menggunakan patra dan memiliki macam jenis
Misalnya, Patra Sari, Patra Punggal, Patra Cina, Patra Olanda, dan Patra Wangga. Nah, di samping ini ada contoh patra yang sering ada pada kerajinan motif hias Bali. Seperti itu ya anak-anak. Oke, baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan atau tekstil. Nah, pembuatan ragam hias tentunya berdasarkan kreativitas dari olahan unsur-unsur maupun prinsip seni rupa. Nah, kreasi ragam hias dapat diterapkan pada bahan buatan seperti kaos, sepatu, tas, berbahan kain atau piring. Nah, contoh-contoh yang Ibu sebutkan tadi sudah sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Sudah tidak asing lagi kan? Apa itu? Kalian punya sepatu kan? Nah, jadi tahu sudah kan? Misalnya kalau sepatu kalian ada motifnya, berarti motif bunganya itu adalah merupakan motif ragam hias flora yang ada dalam sepatu tersebut. Nah, ini contohnya ada tas. Tas di sini contoh dari gambar tersebut ada motif bunga ya. Jadi di situ motif bunga yaitu motif flora ya. Menggunakan ada penggayaannya di situ, ada stilasi seperti itu ya. Jadi ada perubahan bentuk juga di situ. Dan di sini juga ada tas-tas, di sini juga motifnya juga flora. Ya, ada flora. Nah, ada kaos juga di sini, kaos juga motifnya juga di sini flora ya. Misalnya jika anak-anak ingin membuat motif ragam hias, silahkan kalau punya baju kaos yang putih, silahkan coba di situ ya anak-anak. Jadi anak-anak bisa menggunakan kalau punya bahan-bahannya seperti cat air, tinta, pensil warna dan sebagainya, silakan anak-anak mencoba sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah anak-anak, pembahasan materi pada bab kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat dan kalian paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, jika ada pertanyaan atau unek-unek di hati kalian, silahkan dicatat dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan kalian bisa bertanya langsung dengan Ibu ya. Oke, baiklah. Terima kasih ya.